Selamat sore, Shalom. Shalom. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini sebelum kita menaikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan, mari saya mengundang semuanya untuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa sore hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami ada di tempat ini. Tuhan layakkan setiap hidup kami sehingga saat ini Bapa, kami boleh menaikkan ucapan syukur kami yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindukan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya bekerja dalam hidup kami, menolong kami nikmati hadirat-Mu, nikmati jamahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sore hari ini lebih lagi kita akan rindukan Tuhan. Kita akan rindukan hadirat-Nya untuk memenuhi setiap hidup kita, hati kita. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, sungguh besar kasih yang sudah kami terima daripada-Mu Bapa. Tak ada satupun yang bisa kami lakukan untuk balas setiap cinta Tuhan, untuk balas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, satu yang kami rindukan, dengan segala keterbatasan kami Bapa, kami rindu Tuhan yang tolong, kami rindu Tuhan yang arahkan, beri ketetapan dalam setiap hati kami, untuk kami selalu menomorsatukan Tuhan, untuk kami selalu tinggal dalam hadirat, untuk kami peka dengar suara-Mu Tuhan. Nah sore hari ini Bapa, mulai hari ini Tuhan, kami rindukan untuk kami diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami dipenuhi hanya dengan kuasa-Mu Yesus. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang rindu untuk selalu diam di dalam hadirat Tuhan, arahkan hidupmu, rindukan Tuhan lebih lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, penuhi kami Tuhan, dengan hadirat kudus-Mu Tuhan, penuhi kami Yesus, tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, lebih sungguh hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baikku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Segenap hati katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baikku, dan ku menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lebih sungguh katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baikku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita, Yesus namanya. Ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu. Sore hari ini kami siap memuji Engkau. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Janji Tuhan dulu, sekarang, bahkan selamanya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Dan berkat Tuhan melimpah bagi setiap orang yang percaya padanya. Amin. Katakan kiri kanan depan belakang, katakan kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Amin.
siapkan setiap hati kita. Kita mau dengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, kami rindukan Engkau hadir setiap hari Tuhan. Bimbing Bapa, inilah kerinduan hati kami untuk terus Kau penuhi setiap hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang telah melayakkan setiap kami hingga saat yang indah ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dan sebentar kami hendak belajar akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Hidup kami semakin hari semakin berubah untuk menjadi seperti Engkau Yesus. Terima kasih Allahku. Kami mau menyerahkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu Tuhan, untuk Kau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kita yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini karena kebaikan Allah yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita sehingga kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Amin. Kita langsung aja membuka kitab kita dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Saya ulang. Galatia pasal 5
ayat 22 sampai dengan 23. 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rasul Paulus sebelum menjadikan Yesus sebagai Allah di dalam kehidupannya, maka dia adalah seorang penganiaya, bahkan pembunuh pengikut-pengikut Yesus. Pada saat itulah dia mencari surat kuasa dan mendapatkan surat itu sehingga dia boleh menangkap orang-orang yang menjadi pengikut yang ada di Damsyik. Dalam perjalanannya ke Damsyik, maka di tengah jalan tiba-tiba pada saat itulah ada sinar yang sangat luar biasa, saudara-saudara yang kasih, yang memancar begitu luar biasanya. Dan saat itulah juga terdengar suara dari langit berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan pada saat itu pula Saulus berkata, dan dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian ada jawaban dari langit berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, pada waktu itulah Saulus mengalami kebutaan selama 3 hari 3 malam. Dan dia dalam perjalanannya dia dituntun ke suatu tempat di mana di situ Allah berbicara kepada Ananias untuk menemui Saulus secara pribadi. Dan waktu itu juga Ananias berkata, orang itulah yang membunuh, menganiaya pengikut Yesus. Tapi Yesus katakan, dia akan kupakai menjadi alatku. Dan dengan peristiwa itulah dia didoakan oleh Ananias sehingga dia mengalami kesembuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan selanjutnya di dalam kehidupannya benar-benar dia menjadikan Yesus sebagai Allah yang disembahnya. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam setiap hidupnya. Sehingga mulai saat itulah dia mengalami perubahan di dalam karakternya. Kalau kita bersama-sama membaca pembacaan ayat firman Tuhan ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul karakter yang dikuasai Roh Kudus. Apa Bapak Ibu Saudara temanya hari ini? Apa temanya sekali lagi? 2, 3. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, supaya di dalam setiap kehidupan kita ke gereja, kita mendapatkan sesuatu yang bisa mengubah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, karakter adalah watak atau kelakuan saudara-saudara yang kasih. Kalau kita melihat dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu orang percaya akan semua yang kukatakan, yang dikatakan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan Roh Kudus itulah maka dia akan mengingatkan setiap orang percaya dan mengajarkan supaya setiap mereka yang menjadikan Yesus sebagai Allah di dalam kehidupannya akan terus diingatkan, diajarkan supaya mereka semuanya mengingat, mengerjakan apa yang telah Yesus lakukan, apa yang ada di firman Allah.
Dengan begitu saudara-saudara yang kasih, Rasul Paulus yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di dalam hidupnya ada satu perubahan yang besar di dalam hidupnya. Karakternya yang dulunya dia memiliki karakter yang arogan, saudara. Di mana di dalam kehidupannya dia tidak segan-segan menghajar, membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi setelah di dalam kehidupannya mengalami satu perubahan, di mana Yesus yang mengubah di dalam kehidupannya melalui Roh Kudusnya, sehingga wataknya, kelakuannya, di mana karakternya berubah luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Allah inginkan dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita memiliki watak yang mungkin sudah mendarah daging kelakuan kita, yang seringkali tidak sesuai dengan kehendak Allah. Allah mau hidup saudara dan saya dengan Roh Kudus yang terus mengajarkan, yang terus mengingatkan hidup saudara dan saya untuk mengikuti firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari kita akan belajar bersama-sama ciri-ciri karakter yang dikuasai Roh Kudus. Poin yang pertama, memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau dalam setiap hidup orang percaya semuanya di dalam hidup mereka memiliki atau merubah pikiran dan perasaannya untuk mereka sepikir dan seperasaan dengan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara dan saya, sudahkah dalam hidup kita setiap pribadi yang hadir saat ini, yang ada di tempat ini, kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat diri kita masing-masing. Apakah benar hidup saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus? Kalau benar hidup saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, maka mau tidak mau di dalam setiap hidup saudara dan saya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, pikiran dan perasaan Kristus itu tidak datang dengan sendirinya dalam hidup saudara dan saya, tetapi itu harus kita kerjakan. Ada satu tanggung jawab yang perlu kita kerjakan dalam setiap hidup kita, yang perlu kita berjuang di dalam setiap kehidupan kita, di mana hidup saudara dan saya punya standar, punya hukum di dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, hukum yang Allah mau, standar yang Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Di mana di dalam setiap kehidupan kita, sejak kita mulai bangun pagi, mata kita terbuka, yang harusnya di dalam setiap hidup saudara dan saya, di dalam hidup kita, kita merasakan apa yang kita rasakan, di mana seharusnya lah kita menyerahkan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada di perasaan kita harusnya menyenangkan hati Allah. Nah mulai dari bangun pagi itulah kita bisa merasakan, kita bisa di dalam setiap kehidupan kita melihat apakah mulai dari hal yang kecil, dari hal yang sepele,
yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang ada di perasaan kita, yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita kerjakan, semuanya menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya. Di mana Roh Kudus itu mengajarkan, memimpin, menuntun hidup saudara dan saya. Sehingga benar-benar kehidupan kita melalui seluruh hidup kita. Kita mau menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Tidak ada yang lain. Yang seharusnya itulah tujuan kehidupan kita. Sehingga benar-benar di dalam setiap kehidupan kita, kita akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita renungkan baik-baik di dalam setiap hidup kita. Sudahkah ada perubahan yang nyata dalam hidup kita? Karena ingat baik-baik bahwa setiap pribadi saudara dan saya, setiap pribadi kita, waktu kita sangat-sangat terbatas. Kita nggak tahu kapan waktunya. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga benar, saudara dan saya tidak terlambat nantinya. Kalau kita menghadap kepada Dia, maka hidup saudara dan saya sudah sepikir, seperasaan dengan Yesus sejak kita persiapkan, sejak kita masih hidup. Mari kita renungkan. Kita akan lihat dalam hidup kita masing-masing. Poin yang kedua, memiliki karakter dewasa. Dalam 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mau dalam setiap hidup Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki karakter dewasa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita, saudara dan saya memiliki karakter dewasa? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa karakter anak-anak kita akan lihat antara lain, karena banyak, tapi kita akan lihat antara lain hanya beberapa. Di mana anak itu tidak mandiri. Anak itu bergantung kepada orang tua, betul? 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 Anak tidak bisa. Mulai dari kecil anak itu dia butuh minum, nangis, butuh orang tua. Di mana setelah agak gede dia segala sesuatunya bergantung kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mau dalam hidup saudara dan saya, di dalam setiap kehidupan kita bukan bergantung kepada orang lain, bergantung kepada hal-hal yang lain, misalnya keuangan, misalnya hal-hal yang lain. Kita seringkali bergantung kepada itu semua hal yang bersifat duniawi. Tetapi ingat baik-baik, Allah mau supaya hidup saudara dan saya hanya bergantung kepada Allah yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, jangan lagi kita bergantung atau mengandalkan sesuatu yang ada dalam dunia ini. Tetapi marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Allah yang kita sembah. Kemudian karakter anak yang lain tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kalau kita perhatikan anak-anak kita, kalau kita tidak mendidiknya dengan baik, maka anak-anak itu cenderung tidak bertanggung jawab. Perhatikan baik-baik. Kalau mereka bermain saudara-saudara yang kasih, kalau kita tidak ajari
dari awal anak-anak itu untuk kalau mereka selesai bermain, maka permainannya itu dikumpulkan lagi di tempat yang sudah disediakan. Anak-anak itu maunya mereka tidak bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita tidak menyadari di dalam hidup kita bahwa seringkali pula dalam hidup kita tidak bertanggung jawab. Seringkali kita mencari kambing hitam, kita menyalahkan yang lain dengan alasan ini dan itu dalam setiap kehidupan kita. Dalam segala hal seringkali hidup kita tidak menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi marilah kita akan menyadari bahwa tidak bertanggung jawab itu adalah sifat atau karakter daripada anak-anak. Kita akan mau belajar dalam setiap hidup kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari. Kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Jangan sampai di dalam setiap hidup saudara dan saya menjadi orang yang kurang bertanggung jawab. Alias tidak bertanggung jawab dalam segala hal. Kita akan belajar di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Bisa dipercaya dalam hidup saudara dan saya. Dari hal yang kecil, dari hal yang sepele sampai hal yang besar. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Seringkali kita tidak sengaja. Kita seringkali ada masalah, kita menyalahkan yang lain. Kita cari kambing hitam supaya masalah kita bukan karena kita semata-mata. Karena orang lain. Tapi marilah kita akan belajar menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Kemudian karakter yang lain bagi anak-anak di mana kehidupan mereka seringkali fokus pada masalah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau anak masih kecil kita mandikan, dia senang bermain dengan air hangat, dia senang bermain-main dengan air. Coba kita angkat, dia nangis, dia fokusnya hanya di situ. Dia nggak ngerti kalau lama di situ akan menjadikan masalah bagi kesehatan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, fokus pada masalah. Inilah salah satu karakter anak-anak. Di mana seringkali dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kita tidak sengaja, kita tidak menyadari dalam hidup kita yang seringkali hidup kita itu fokus pada masalah. Seringkali Allah mengizinkan masalah terjadi dalam setiap hidup kita. Baik itu kesulitan, mungkin kesehatan, mungkin apapun masalah itu bentuknya, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Fokus kita kepada masalah. Fokus kita kepada masalah. Sehingga hidup kita tidak bisa menikmati kemahakuasaan Allah, pertolongan Allah. Kita tidak bisa merasakan. Kenapa? Kita merasakan bahwa masalah itu besar, bahwa masalah itu sangat berat, bahwa hidup saudara dan saya diberikan masalah yang sangat luar biasa. Fokusnya hanya kepada masalah. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama dengan masalah, kesulitan, himpitan, tekan yang Allah izinkan terjadi atas hidup kita. Maka ada maksud Allah dalam hidup saudara dan saya. Supaya melalui segala sesuatu itu Allah mau melihat respon kita. Apakah benar kita tetap mempercayai Allah yang kita sembah? Allah yang tidak pernah terlambat menolong hidup kita.
Allah yang selalu baik dan teramat baik dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan lihat di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai hidup saudara dan saya di dalam setiap kehidupan kita hanya berfokus pada masalah. Tapi ingat baik-baik, melalui masalah itulah Allah mau kita memiliki respon yang benar. Tetap mempercayai Allah yang kita sembah. Allah yang tidak pernah salah. Allah yang tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Mari bersama-sama kita renungkan dalam hidup kita. Kita akan lihat yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Tapi mulai hari ini kita akan benar-benar, kalaupun ada masalah, hidup kita tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Tapi hidup saudara dan saya hanya bergantung kepada Allah yang kita sembah. Yang setuju katakan amin. Kemudian karakter anak yang lain, yaitu tidak bijak memanfaatkan waktu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, anak itu kalau sudah bermain, dia suruh berhenti, dia tidak mau. Maunya hanya itu saja. Sehingga di dalam kehidupannya tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Karena tidak mengerti. Nah, dengan tidak sadar seringkali hidup saudara dan saya, kita tidak bijak dalam memanfaatkan waktu. Sehingga di dalam hidup saudara dan saya, kita di dalam hidup kita, selama Tuhan berikan kesempatan, tidak kita pergunakan sebaik-baiknya, semuanya sia-sia saudara-saudara yang kasih. Tapi melalui firman Tuhan saat yang indah ini, kita diingatkan kembali supaya setiap hidup saudara dan saya, kita bijak dalam memanfaatkan waktu. Coba jujur aja, berapa jam Bapak Ibu Saudara melihat Facebook, melihat HP, berapa jam? Tapi berapa jamkah saudara-saudara membaca renungan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian berdoa, berapa jam? Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan menggunakan waktu dengan baik sebaik-baiknya. Selama kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kita pergunakan sebaik-baiknya waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Tapi marilah kita bersama-sama di dalam setiap hidup kita. Kita harus memiliki karakter dewasa. Jangan sampai kita tetap seperti anak-anak. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, seharusnya lah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, jangan sampai kita tetap memiliki sifat kanak-kanak. Tapi marilah kita akan bersama-sama dalam setiap hidup kita. Kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya mau memiliki karakter dewasa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu memiliki karakter unggul. Kalau kita baca di dalam Galati 5 pasal 22 ayat yang 22 sampai 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sangat luar biasa. Bagaimanakah hidup Bapak Ibu Saudara dan saya? Di dalam setiap hidup kita, sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki karakter unggul dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di dalam diri kita masing-masing. Benarkah hidup Bapak Ibu Saudara memiliki karakter unggul? Karakter yang bisa kita lihat, kita rasakan, dirasakan oleh orang lain, oleh orang-orang terdekat kita, oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau benar karakter Bapak Ibu Saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka di dalam setiap kehidupan kita, di mana hidup saudara dan saya, kita memiliki kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Kasih itu memberi, kasih itu tidak menuntut imbalan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih kita terbatas. Tapi marilah kasih yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kasih yang datang dari Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kita, sehingga dasar itulah yang ada dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi Allah dengan segenap hati kita dan kita mengasihi sesama kita. Kemudian dikatakan sukacita, damai, sejahtera. Kalau kasih Allah menguasai hidup saudara dan saya, apapun yang terjadi, dalam situasi apapun saudara-saudara yang kasih, maka kehidupan kita akan tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera. Di mana ada kesabaran. Kesabaran itu perlu, dan itu perlu kita belajar. Bagi orang yang gampang emosi, gampang marah, maka hidup saudara dan saya harus terus belajar sabar. Karena Allah mau, kalau benar hidup saudara dan saya dikuasai Roh Kudus, maka ada perubahan yang nyata. Kesabaran, kemudian kemurahan, ada rasa murah hati, belas kasihan dalam hidup kita. Itu tidak hanya ngomong, tidak hanya bicara, tetapi memang benar-benar di dalam setiap hidup kita ada kemurahan, ada murah hati. Kemudian ada kebaikan. Kebaikan kita terbatas. Yang Allah mau kebaikan yang dari dalam hati kita memang baik. Bukan hanya kelihatan baik, tapi memang benar-benar baik dari dasar hati kita. Kemudian ada kesetiaan. Setia. Setia dalam keluarga. Setia dalam hal apapun. Setia mulai dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Allah mau hidup saudara dan saya adalah orang yang tidak gampang berubah. Tapi Allah yang mau dalam hidup saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang setia. Dari hal yang kecil sampai dari hal yang besar. Kemudian dikatakan saudara, kelemah lembutan. Kelemah lembutan. Saudara-saudara yang kasih, kalau kita melihat, membaca, Rasul Paulus adalah orang yang berangasan. Dia orang penganiaya orang-orang Kristen. Dia tidak ada kelemah lembutan. Dan setelah dia dipenuhi Roh Kudus, ada perubahan yang nyata. Nah, begitu pula dalam hidup saudara dan saya. Ada kelemah lembutan. Marilah kita akan melihat diri kita masing-masing. Adakah kelemah lembutan itu dalam setiap kehidupan kita? Kemudian yang terakhir, penguasaan diri. Ini sangat penting di dalam setiap kita orang percaya. Kita harus bisa menguasai diri di dalam setiap hidup kita. Dalam segala hal.
baik itu emosi ataupun segala sesuatunya, kita harus bisa menguasai diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, enggak gampang memiliki karakter unggul, tapi itulah yang Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau benar hidup saudara dan saya, karakter kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan bisa melihat perubahan itu terjadi di dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat yang indah ini kita akan belajar bersama-sama melihat di dalam diri kita masing-masing. Kalau hidup kita benar-benar karakter kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan melihat ciri-ciri yang ada dalam hidup kita. Sudahkah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Sudahkah kita memiliki karakter dewasa? Sudahkah kita memiliki karakter unggul dalam hidup kita? Kita renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini yang akan membawa perubahan dalam hidup kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini, kami yang hadir di tempat ini, kami yang sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami, hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap hidup kami. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hadir di tempat ini. Allah yang ada di dalam setiap hidup kami masing-masing. Engkau tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami masing-masing. Tuhan jamah kami. Tuhan lawat setiap kami. Ampunilah kami kalau seringkali kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tapi ampunilah kalau seringkali kami hanya mendengar, tapi kami tidak melakukannya dalam hidup kami. Kami tidak menghidupi firman-Mu. Tapi pada saat yang indah ini Tuhan, ampuni kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tidak mau terlambat dalam hidup kami. Kami mau Tuhan. Kami mau berubah. Kami mau melangkahkan kaki kami. Kami mau melangkahkan hidup kami Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan hati-Mu. Sehingga perubahan nyata dalam hidup kami semakin hari semakin seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, sama-sama katakan amin. Salam.